eh, tentu kita harus mengenal dulu ya di dalam metode penelitian itu apa tujuan-tujuan kita melakukan penelitian ya. Yang pertama, tujuan kita melakukan penelitian itu terbagi atas ragam atau jenis penelitian. Ragam atau jenis penelitian itu diantaranya adalah penelitian yang bersifat eksplorasi, nanti saudara akan lihat nanti di lapangan ya. Eksplorasi itu artinya kita mengeksplor sesungguhnya ya, kita mencari segala sesuatu yang berkenaan dengan penelitian kita. Artinya kita harus mencari data, mengeksplor data itu, kemudian menganalisis data itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tujuannya di dalam metode penelitian itu adalah deskriptif. Ya, deskriptif itu artinya menggambarkan. Ya, semua komponen-komponen di dalam variabel penelitian yang menjadi data atau sampel penelitian kita itu kita deskripsikan, ya, kita narasikan. Itu dinamakan dengan deskriptif. Selanjutnya analitik. Ya, analitik ini sebenarnya adalah penelitian lanjutan setelah kita melakukan penelitian deskriptif. Artinya kita menelaah lebih lanjut bagaimana masing-masing variabel yang sudah kita dapatkan atau data-data yang sudah kita kumpulkan itu kita analisis, yang kita sesuaikan dengan tujuan penelitian kita. Yang terakhir itu adalah penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental ini kata kuncinya adalah bagaimana kita melakukan intervensi ya kepada responden. Ya. Jadi responden penelitian kita, jikalau kita melakukan penelitian yang bersifat eksperimental, kata wajib yang harus kita lakukan itu adalah melakukan intervensi kepada responden. Ya. Biasanya di dalam kita mengintervensi itu ada dua kelompok yang kita akan bedakan. Yang pertama, kita biasanya mengelompokkan responden itu ke dalam kelompok kontrol misalnya. Di mana kelompok kontrol ini nanti kita tidak melakukan intervensi kepadanya. Ya, kita melihat bagaimana dia pre-test dan post-test ketika dia tidak diberikan intervensi. Tetapi ketika kita melakukannya kepada kelompok lain, yaitu adalah kelompok intervensi, maka kita akan melihat bagaimana perbedaannya nanti sebelum kita lakukan intervensi di dalam pre-test, kemudian bagaimana sesudah kita melakukan intervensi di dalam post-test. Jadi ada dua perbedaan nanti ketika kita melakukan penelitian yang bersifat eksperimental. Ya. Kemudian di dalam metode penelitian yang kita lakukan ini, ada dua pendekatan penting yang harus saudara pahami dan ketahui. Ya. Yang pertama kita lihat pendekatannya sebagai pendekatan cross-seksional. Cross-section namanya. Di dalam cross-section ini, dalam bahasa Indonesianya adalah potong lintang. Ya. Di dalam potong lintang ini nanti saudara akan melihat bagaimana hubungan masing-masing variabel. Ya, yang kedua, kita mengenal sebagai pendekatan longitudinal. Ya, jadi ada dua pendekatan yang akan saudara temukan nanti ketika saudara melakukan penelitian di lapangan. Ya, yang pertama cross-sectional, yang kedua adalah longitudinal. Bagaimana keterlibatan kita sebagai peneliti ya ketika kita mendapatkan data di lapangan? Pendekatan yang kita lakukan ketika ingin mendapatkan informasi yang lengkap dari responden, maka kita yang pertama melakukan observational. Ya, observational itu adalah pengamatan. Ya, berbeda nanti ketika saudara hanya melihat. Perbedaan antara melihat dengan mengamati itu adalah, ya, kalau kita melakukan observational, di samping kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, kita juga mencatat. Ya, nah itu yang observational. Maka kata bahasa Indonesianya adalah mengamati, tidak hanya melihat saja. Ya, jadi ketika kita melakukan keterlibatan kita sebagai peneliti melakukan observational, maka kita di samping kita melihat, mengamati, kita juga mencatat hasil yang kita lihat dan hasil yang kita amati itu. Ya, itu dinamakan dengan observational. Pahami ya? Yang kedua, keterlibatan penelitian itu adalah kita melakukan intervensional. Ya, intervensional ini adalah melakukan tindakan kepada responden. Ya, kalau seandainya nanti di dalam intervensi kita melakukan penyuluhan kepada responden, artinya intervensi yang kita lakukan itu adalah memberikan informasi kepada responden, sehingga nanti diharapkan pengetahuannya setelah kita berikan informasi, kita berikan penyuluhan akan meningkat. Itu dinamakan dengan intervensional. Kalau seandainya saudara misalnya melakukan memberikan minuman jahe misalnya kepada responden. Harapannya nanti intervensinya apa? Sesudah saudara lakukan minta responden minum jahe, nanti akan ada perubahan terhadap diri responden. Itu dinamakan dengan intervensional. Ya, nah, itu nanti tahapan-tahapan yang harus saudara pahami dan harus ketahui di dalam kita melakukan keterlibatan kita sebagai peneliti kepada responden.
Selanjutnya, tentu kita harus melihat bagaimana lokasi penelitian kita atau di mana lokasi penelitian kita. Secara umum ada dua lokasi itu, ya. Ketika kita melakukan penelitian kesehatan, yang pertama kita melakukan penelitian secara klinis, maka tempatnya itu adalah di rumah sakit, di puskesmas, ya, di rumah-rumah bersalin, ya, kalau bidan, ya, atau di tempat-tempat lain yang kira-kira itu bisa kita lakukan intervensi klinis kepada responden. Satu lagi, kita bisa melakukannya di masyarakat. Ketika kita melakukannya di masyarakat, berarti lokasi penelitian kita adalah di komunitas, ya. Dan komunitas ini banyak tempatnya. Bisa memang di rumah penduduk, ya, mungkin barangkali melakukan survei, ya, atau bisa saja nanti di tempat-tempat tertentu, ya, yang dikumpulkan suatu massa, kemudian sudah lakukan intervensi, sudah lakukan riset kepada masyarakat, itu dinamakan dengan penelitian komunitas, ya. Jadi ada dua itu, ya, klinis dan community atau komunitas, ya, menjadi lokasi tempat kita melakukan penelitian. Paham ya sampai di sana? Paham? Paham. Oke, ya. Maka tadi saya sudah katakan ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan penelitian. Yang pertama tadi cross section atau cross sectional atau potong lintang. Apa maksudnya? Ya, penelitian cross sectional itu adalah penelitian dengan pengamatan sesaat atau pengamatan yang mendalam terhadap suatu periode tertentu. Ya, dan setiap subjek studi hanya dilakukan satu kali pengamatan selama penelitian. Nah, itu yang cross sectional itu. Jadi ketika saudara mendengar nanti seniornya melakukan penelitian menggunakan pendekatan cross sectional, artinya si peneliti hanya satu kali pergi ke tempat responden. Ya, misal ini, saudara melakukan penelitian eksperimental, melakukan penyuluhan ke SD misalnya. Ya, maka ketika kita melakukan penelitian itu, pergi ke SD itu hanya satu kali. Pengamatan hanya kita lakukan satu kali saja. Nah, itu dinamakan dengan pendekatan cross-sectional. Ya, maka ini dinamakan dengan penampang melintang atau transversal. Ya, jadi hanya satu kali. Periodenya hanya tertentu. Ya, periode tertentu itu artinya kita hanya mendatangi responden dalam satu kali kunjungan. Ya, itu dinamakan dengan cross-sectional. Selanjutnya, untuk penelitian cross-sectional ini, yang biasa dilakukan pada penelitian ini adalah eksplorasi. Ya, satu kali datang, mungkin barangkali memerlukan waktu cukup lama di sana, kemudian kita melakukan eksplorasi. Kita gali semua informasi yang kita butuhkan sesuai dengan tujuan penelitian kita kepada responden, dan kita lakukan observasi secara mendalam. Maka di sini salah satu penelitian yang bisa dilakukan adalah penelitian eksplorasi. Ya. Kemudian juga kita bisa melakukan penelitian deskriptif. Ya. Variabel-variabel yang sudah kita tentukan di awal penelitian, kita sudah catat, kemudian kita dapatkan informasi dari responden secara mendalam. Maka biasanya kita melakukan deep interview namanya. Ya, interview mendalam kepada responden. Ya. Artinya kita tidak hanya bertanya sesuai dengan kuesioner yang kita ada, tetapi kita bisa melanjutkan pertanyaan mendalam kepada responden. Ya, jadi tidak hanya yang tercatat, tetapi yang tersirat dari penelitian itu kita juga tanyakan kepada responden. Ya, itu dinamakan dengan cross sectional atau penampang melintang. Atau barangkali juga penelitiannya analitik. Ya, saya sudah sampaikan bahwasanya penelitian analitik ini adalah lanjutan dari penelitian yang bersifat deskriptif. Ya, artinya apa? Di dalam penelitian yang bersifat deskriptif tadi, itu awal kita melakukan, kemudian kita lakukan analisa lebih lanjut menggunakan penelitian analitik. Ya, artinya apa? Galian lebih dalam itu kita lakukan kepada penelitian analitik. Ya, mungkin barangkali di penelitian deskriptif kita hanya mendapatkan bagaimana gambaran masing-masing variabel. Tetapi nanti di dalam penelitian analitik, kita kaji lebih dalam bagaimana hubungan antar variabel. Apa yang menyebabkan variabel ini muncul? Kemudian apa yang terjadi jikalau nanti variabel ini tetap akan terjadi? Nah, maka itu kita lakukan analitik. Bahkan di dalam penelitian analitik ini nanti, kita juga memprediksi bagaimana kejadian yang sama akan terjadi di masa yang akan datang.
maka itu dinamakan dengan penelitian yang bersifat prediktif, ya. Penelitian yang bersifat memprediksi bagaimana kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sampai di sini barangkali di slide pertama ini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Tidak ada ya? Saya lanjutkan. Saya coba ambil lasernya. Oke. Saya lanjutkan. Pemilihan rancangan penelitian itu tergantung kepada tujuan penelitian, ya. Jadi tolong diingat ya, pemilihan rancangan penelitian itu tergantung kepada tujuan penelitian yang akan kita lakukan, ya. Kalau seandainya tujuan penelitian kita ingin menelusuri faktor penyebab, ya. Jadi tujuan penelitian kita ini mau menelusuri faktor penyebab, ya, maka penelitian yang terbaik yang kita lakukan itu adalah case control atau kasus kontrol. Atau juga bisa juga kita lakukan penelitian eksplorasi, ya, di mana penelitian eksplorasi dan kasus kontrol ini bertujuan untuk menelusuri faktor penyebab terjadinya suatu masalah, ya, sesuai dengan yang kita teliti, ya. Jadi kalau tujuannya adalah menelusuri faktor penyebab, maka lakukanlah penelitian case control, ya, atau penelitian kasus kontrol. Atau juga bisa juga dilakukan penelitian yang bersifat eksplorasi, ya, mengkaji lebih dalam bagaimana keadaan yang terjadi pada responden, ya. Kalau tujuannya adalah mengetahui prevalensi, ingin mengetahui bagaimana karakteristik responden, maka penelitian terbaik yang kita lakukan itu adalah penelitian deskriptif cross sectional, ya. Jadi kalau ingin mengetahui prevalensi, ya, bagaimana kejadian, ya, bagaimana karakteristik responden, ya, maka lakukanlah penelitian yang bersifat deskriptif cross sectional. Ya, kalau seandainya tujuan penelitiannya untuk menelusuri faktor penyebab penyakit dengan klasifikasi yang telah ada, maka lakukanlah penelitian eksploratif ataupun penelitian deskriptif. Ya, jadi lakukan penelitian ini, eksploratif maupun penelitian deskriptif. Kalau seandainya tujuan penelitiannya adalah mencari hubungan sebab akibat antara faktor risiko dengan timbulnya penyakit, maka ini yang dilakukan adalah penelitian eksperimental atau penelitian yang bersifat analitik, ya. Jadi tujuannya adalah untuk mencari hubungan sebab akibat antara faktor risiko dengan timbulnya penyakit, maka lakukanlah penelitian eksperimen atau penelitian analitik. Kalau tujuannya adalah untuk penelitian eksperimental, maka yang saudara lakukan adalah harus adanya intervensi peneliti, ya. Intervensi peneliti ini bisa saja dalam bentuk uji klinis, ya. Ingat ya, kalau seandainya penelitiannya sudah bersifat eksperimental, nanti saudara harus melakukan uji klinis, ya, uji klinis. Uji klinis di mana? Itu tentu di tempat-tempat yang sesuai dengan riset yang saudara lakukan. Kalau penelitian itu bersifat analitik, ya, maka di sini peneliti secara pasif mengobservasi pada perubahan yang terjadi untuk mengetahui sebab akibat, ya. Jadi kalau ingin ya melakukan penelitian bersifat analitik, maka di sini peneliti secara pasif melakukan observasi pada perubahan yang terjadi untuk mengetahui sebab akibat, ya. Jadi tidak hanya variabel yang kita ketahui saja yang kita dapatkan, tetapi bagaimana kedalaman penguasaan saudara terhadap responden dari variabel-variabel yang sudah ada, ya. Tujuannya apa? Agar bisa dianalisis lebih lanjut dan itu masuk ke dalam penelitian yang bersifat analitik, ya. Nah, ini yang saya sering sampaikan kepada saudara ini. Ada prospektif atau kohort, atau retrospektif atau kasus kontrol. Ya, kalau penelitiannya bersifat prospektif, itu dia yang penelitiannya maju ke depan. Ya, penelitian yang akan terjadi itu dinamakan dengan prospektif. Berbeda dengan retrospektif. Jadi penelitian retrospektif adalah penelitian yang diambil dari data-data yang terdahulu, ya, dari data-data yang sudah ada. Itu dinamakan dengan penelitian yang bersifat retrospektif. Oke ya, sampai di sini ini penting ya untuk saudara pahami untuk melakukan penelitian nanti. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ayo, ada pertanyaan? Ada?
Tidak, Pak. Oh, tidak. Oke. Kita lihat bagaimana penelitian masing-masing. Kita mulai dulu dengan penelitian bersifat eksploratif. Ya, penelitian eksploratif ini adalah rancangan untuk menemukan faktor yang diperkirakan sebagai penyebab, kemudian mengetahui pendapat atau penerimaan masyarakat terhadap program pelayanan. Di eksploratif itu sebenarnya banyak digunakan oleh pemegang program, ya, untuk mengevaluasi apakah program yang dilakukan itu tepat sasaran atau tidak. Ya, itu dinamakan dengan melakukan rancangan untuk menemukan faktor yang diperkirakan sebagai penyebab atau mengetahui pendapat atau penerimaan masyarakat terhadap program pelayanan. Bagaimana sistemnya? Di dalam eksplorasi itu, yang pertama yang penting kita lakukan itu adalah perencanaan. Tentu harus ada dulu kasus baru. Nah, contoh sekarang COVID ya. COVID itu walaupun ditemukan di 2020 ya, walaupun sebelumnya juga sebenarnya sudah ada, tetapi kan mulai pandemi di tahun 2020 awal ya. Nah, itu ada kasus baru. Maka sesungguhnya penelitian yang bersifat eksploratif sudah bisa dilakukan pada saat itu. Artinya kita ingin ya mengetahui bagaimana perasaan masyarakat, tanggapan masyarakat, atau katakanlah kita bisa menggali informasi dari masyarakat bagaimana tentang COVID ini. Nah, maka kita bisa melakukan penelitian secara eksplorasi. Maka pertanyaan penelitian yang akan muncul ketika kita melakukan penelitian secara eksplorasi adalah pertanyaan yang berkaitan dengan keturunan, pola hidup tertentu, ciri demografi, atau lingkungan. Ya, nah, kalau pertanyaan tentang keturunan jelas lah ya, bagaimana silsilah keturunannya, asalnya bagaimana, karena memang kajian penelitian kesehatan itu tidak akan jauh-jauh dari penilaian terhadap keturunan atau degeneratif. Ya, kita bisa bertanya. Kemudian pola hidupnya, apakah sudah melaksanakan prokes, ya, cuci tangan 6 langkah, apakah sudah, ya, apakah 3M dilaksanakan, itu adalah pola hidup. Ya, itu bisa ditanyakan untuk penelitian yang bersifat eksploratif. Kemudian juga ciri-ciri demografi atau lingkungan. Apakah lingkungannya sehat, ya, rumahnya bagaimana, ventilasinya apakah ada, itu bisa menjadi bagian di dalam penelitian yang bersifat eksploratif. Ya, sekarang apa tujuannya? Tujuan dari penelitian eksploratif ini adalah untuk mengadakan penelusuran dan mengungkap faktor yang menyebabkan timbulnya masalah atau penyakit baru. Ya, COVID misalnya. Walaupun itu penyakitnya adalah penyakit bawaan, ya, karena virusnya itu tidak berasal dari tempat kita sesungguhnya, dari Cina ya, dari Wuhan, ya. Tetapi ketika orang sudah berasimilasi di dunia, di seluruh dunia, maka semuanya itu menjadi faktor yang menyebabkan ya segala sesuatu itu bisa dicari informasinya, ya. Bagaimana penyebarannya, kasusnya seperti apa, ya. Itu bisa dilakukan di dalam penelitian yang bersifat eksplorasi. Kemudian subjek studinya bagaimana? Tentu yang kita akan lihat nanti adalah penderita. Siapa yang kena COVID? Ya. Kemudian keluarga. Artinya di sini siapa yang kontak dengan orang yang terkena COVID? Ya, orang tuanya, saudaranya, ayah ibunya, kemudian neneknya atau siapa saja yang merupakan adalah keluarga di tempat kita melakukan penelitian. Ya, ini COVID saya contohkan. Kemudian kerabat atau orang yang terkait dalam lingkungan, ya, siapa yang kontak dengannya, ya. Terakhir siapa saja yang kontak dengannya, maka kita bisa cari dan dapatkan informasi darinya untuk mendapatkan informasi tentang COVID. Itu yang dinamakan dengan exploration research, ya. Penelitian yang bersifat eksplorasi. Kemudian variabel apa yang kita lihat ketika kita melakukan penelitian eksplorasi ini? Yang pertama adalah kondisi saat lahir, ya. Pertumbuhan, umur, gejala awal, kemudian apa yang dilakukan kehidupan sehari-hari, aktivitas pekerjaannya, keturunannya bagaimana, minum obat apa, kemudian kalau seandainya kita mengkaji tentang persalinan, bagaimana riwayat persalinannya, paritasnya, paritas ini adalah jumlah berapa jumlah ibu melahirkan, ya, melahirkan anak keberapa, itu dinamakan paritas. Itu masuk ke dalam penelitian yang bersifat eksplorasi, ya. Maka di dalam penelitian eksplorasi ini, kita sudah mendapatkan gambaran umum terhadap responden yang kita teliti. Ya.
Nah, ini yang dinamakan dengan penelitian eksplorasi. Pahami ya? Jadi nanti siapa tahu ya, saya ingin melakukan penelitian eksplorasi, ya sudah sampaikan kepada pembimbing saudara, maka inilah bagian-bagian penting yang harus saudara ingat dan harus saudara lakukan agar penelitian eksplorasi itu tepat sasaran. Sekarang saya lanjutkan, bagaimana pelaksanaan penelitian untuk kasus yang bersifat eksplorasi ini? Pengumpulan data itu dilakukan dengan kuantitatif maupun dengan kualitatif. Jadi dua hal ini dilakukan. Kenapa? Karena dia bersifat mengeksplor. Ya. Kuantitatif itu adalah data yang bersifat angka. Sementara yang kualitatif itu adalah data yang bersifat non-angka. Ada juga sebagian buku mengatakan itu bersifat kata-kata atau huruf. Ya. Apa teknik yang kita lakukan? Teknik yang kita lakukan itu adalah interview mendalam. Ya, wawancara mendalam. Atau dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai deep interview. Ya. Apa yang kita gunakan sebagai instrumen? Instrumen penelitian kita itu adalah kuesioner dan bahkan juga bisa kita lakukan pemeriksaan fisik. Ya, contoh COVID ya, tentu kita lakukan swab ya. Kalau sudah swabnya hasilnya positif berarti dia sudah tergolong kepada penderita. Maka kita bisa melakukan wawancara mendalam terhadap si penderita. Ya. Sekarang bagaimana analisis data yang kita lakukan ketika kita melakukan penelitian ini? Analisis datanya adalah secara kuantitatif dan secara kualitatif yang mengarah pada faktor terjadinya masalah dan ditarik kesimpulan untuk dibuat laporan. Nah, itu ya. Jadi sampai analisis data ini berarti salah satu teknik yang kita gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian eksplorasi sudah selesai. Ya, berarti tinggal kita membuat laporan, kemudian biasanya mempresentasikan laporan ini kepada pembimbing. Kalau seandainya disetujui pembimbing nanti bisa diujikan ya untuk syarat saudara tamat di sarjana kesehatan masyarakat seperti itu. Paham ya? Nah, itu yang pertama. Bagian kedua di dalam penelitian itu adalah laporan kasus. Ya. Berbeda dengan eksplorasi tadi, laporan kasus ini hanya dilakukan di bidang kedokteran dan tidak mengikuti kaidah penelitian. Tolong diingat ini. Laporan kasus itu hanya dilakukan di bidang kedokteran dan tidak mengikuti kaidah penelitian dalam pengumpulan datanya. Jadi spesifik yang melakukannya ini adalah dokter biasanya, atau perawat, ya, atau bidan, ya. Nah, kita bisakah melakukan ini? Bisa sebenarnya, tetapi tentu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena yang biasanya laporan kasus ini tergantung nanti kasus apa yang kita temukan di lapangan. Ya, tetap mengumpulkan data, kemudian persiapan yang dilakukan untuk laporan kasus ini adalah adanya tim, ya, di mana timnya ini adalah para ahli yang ditentukan, kemudian data yang diperlukan dan dilakukan pemeriksaan. Ya, biasanya kalau laporan kasus ini tidak banyak respondennya, ya, mungkin hanya 1 orang, ya, atau paling banyak 2 orang, ya. Di mana pelaksanaannya adalah dilakukan pengumpulan data, dilakukan pembahasan, kemudian tindakan yang dilakukan, kemudian hasil penarikan dan kesimpulan. Ya, biasanya laporan kasus ini nanti akan disidangkan di dalam komite medis namanya, ya, di dalam komite medis, ya, medical committee namanya kalau di rumah sakit. Ya, ketika laporan kasus ini dinaikkan, kemudian apakah tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien? Nah, biasanya dilakukan rapat komite medisnya. Maka hasilnya nanti merupakan laporan, ya, yang bersifat kasus, ya, yang dirapatkan biasanya dengan tim komite medis dan nanti akan ditindaklanjuti tindakan-tindakan apa yang dilakukan kepada pasiennya, itu dinamakan dengan laporan kasus. Jadi kalau sebagian orang, ya, ada yang menggabungkan ini ke dalam penelitian, tetapi sebagian lain tidak. Ya. Kenapa? Karena memang dia tidak mengikuti kaidah-kaidah penelitian secara komprehensif. Ya. Tidak perlu adanya hipotesis, ya, tidak perlu ada rumusan masalah, ya, tidak perlu adanya tujuan penelitian, ya, tidak perlu adanya hasil, ya, tidak perlu adanya kesimpulan, ya, seperti kita melakukan penelitian secara umum. Ya. Jadi kalau saya pribadi menganggap laporan kasus ini tidak masuk ke dalam ranah penelitian, tetapi adalah bagian di dalam dalam menemukan kebenaran secara ilmiah. Ya. Oke. Lanjutkan.
Yang ketiga itu adalah penelitian deskriptif. Ya. Penelitian deskriptif ini rancangan penelitiannya adalah menggambarkan atau membuat penginderaan secara sistematis, secara faktual, dan secara akurat mengenai fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Ya, jadi sesuai dengan namanya, deskriptif itu adalah menggambarkan. Ya, menggambarkan ini adalah membuat membuat segala sesuatu variabel itu secara terang benderang, ya, jelas. Ya, apa saja yang termasuk ke dalam variabelnya, kemudian bagaimana cara mendapatkannya, itu ada di dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Kemudian pendahuluan penelitian deskriptif ini adalah cikal bakal atau awal mula dari kita melakukan baik itu penelitian eksperimental maupun untuk penelitian analitik. Jadi selalu ini, ketika orang melakukan penelitian secara analitik atau secara eksperimental, itu biasanya didahului dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Ya, kenapa? Karena di dalam penelitian deskriptif ini akan muncul nanti adalah analisa-analisa univariat, ya, analisa masing-masing variabel. Saya contohkan ini, variabelnya ada 3 misal, ada pengetahuan, ya, kemudian ada sikap, ya, kemudian ada pendidikan misalnya. Maka kalau seandainya ingin melakukan penelitian analitik, maka sebelum penelitian analitik dilakukan, maka harus ada penelitian deskriptif terlebih dahulu. Harus ada analisa tentang pendidikan, harus ada analisa tentang pengetahuan, harus ada analisa tentang univariat, tentang sikap. Ya, ini dinamakan dengan analisa univariat. Ya, analisa univariat ini masuk ke dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Nanti kalau seandainya saudara ingin melihat hubungan bagaimana pendidikan dengan sikap, pendidikan dengan pengetahuan, itu adalah masuk ke dalam analisa bivariat, dan itu sudah masuk ke dalam penelitian yang bersifat analitik, ya. Mau dikaji lebih dalam atau singkat saja, nah itu sudah tergolong ke dalam penelitian analitik. Tetapi dia bermula dari penelitian yang bersifat deskriptif ini, ya. Jadi ketika saudara ingin melihat, ya, bagaimana saudara mengkaji sesuatu variabel itu untuk penelitian yang bersifat univariat, maka itu masuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Pahami ya? Jadi sekali lagi saya ingin saudara itu mengingat, kalau ingin melakukan penelitian bersifat analitik, maka lakukan dulu penelitian yang bersifat deskriptif. Kalau ingin melakukan penelitian yang bersifat intervensional, yang bersifat melakukan eksperimental, maka lakukan dulu penelitian yang bersifat deskriptif, ya. Maka dia merupakan cikal mula dilakukan penelitian analitik dan juga penelitian yang bersifat eksperimental. Saya lanjutkan, ya. Penelitian deskriptif ini dilakukan karena timbulnya pertanyaan berkaitan dengan masalah epidemiologis, ya. Jadi ingat ya, deskriptif dimulai dengan adanya pertanyaan yang berkaitan dengan epidemiologis. Apa itu pertanyaan yang bersifat epidemiologis? Epidemiologis itu adalah kajian riset yang berkaitan dengan penyakit, ya. Maka ketika muncul penelitian deskriptif ini, maka ada permasalahan di epidemiologis, ya, ada permasalahan di penyakit, ya. Maka apa yang akan terjadi, ya? Pertama adalah besarnya masalah, ya. Sebesar apa masalah sehingga saudara melakukan penelitian bersifat deskriptif. Ingat ya, ketika kita ingin melakukan suatu research, ya, suatu penelitian, maka pertanyaan pertama yang harus ada di dalam kepala kita, what is problem? Apa masalahnya? Kenapa kita melakukan penelitian ini? Ya, itu muncul karena ada pertanyaan epidemiologis, ya. Jadi kalau mau melakukan penelitian yang bersifat deskriptif, maka harus ada dulu pertanyaan yang bersifat epidemiologis. Besarnya masalah itu seperti apa? Apakah harus ditangani segera? Ya. Kemudian luas masalahnya itu bagaimana? Ya. Kalau COVID sekarang ini memang sudah sangat besar masalahnya. Dan luas masalahnya sudah tidak lagi Indonesia, ya, sudah tidak lagi satu negara. Bahkan di seluruh dunia mengalami masalah tentang COVID. Nah, maka kalau saudara mau melakukan penelitian secara deskriptif, bisa, ya. Dan sudah menjadi bahan, ya, orang untuk melakukan penelitian sekarang, ya, karena memang pertanyaan atau masalah epidemiologisnya sudah tidak lagi kecil, ya, sudah besar, ya, sudah melanda seluruh
dunia. Ya. Kemudian siapa? Jadi pertanyaannya siapa? Siapa yang akan diteliti? Ya kalau COVID ya banyak ya yang diriset COVID. Kemudian siapa objeknya? Mungkin manusia ya, atau mungkin saja nanti hewan atau siapa saja yang ada hubungannya dengan COVID. Siapa? Kemudian bila mana? Di mana terjadi? Ya. Bila mana? Kemudian di mana? Ya. COVID itu akan saudara riset ya. Kalau saudara misalnya tinggalnya di sini ya di Sumatera Barat, yang saudara hanya menggali di Sumatera Barat saja. Tapi kalau saudara punya link ya untuk keluar, misalnya ada teman misalnya di luar negeri, bisa saja dan mungkin saja terjadi. Yang penting adalah langkah-langkah untuk pengambilan data yang bersifat epidemiologis saudara bisa lakukan ya. Jadi bila mana dan di mana. Kemudian berapa banyak ya kasus ya, walaupun sekarang sudah mulai melandai katanya COVID ini, tapi semakin hari saya lihat juga kasusnya juga semakin meningkat ya. Artinya ya tetap walaupun yang sembuh itu lebih banyak daripada yang kena kasus sekarang ini, tetapi artinya kasus itu masih tetap ada ya. Jadi berapa banyak yang kena. Kemudian bagaimana sebarannya dan bagaimana ciri-ciri orang yang menderitanya. Misalnya kalau COVID barangkali sudah tahu ya, kemudian ada penciuman yang tidak bekerja dengan sempurna, kemudian batuk, demam dan segala macamnya, itu adalah ciri-ciri orang yang menderita COVID. Ya. Nanti kalau saudara kaji dengan penderita lain, maka sesuaikan dengan ciri-ciri orang yang terdampak atau terkena penyakit tertentu tersebut. Ya. Kemudian penelitian deskriptif ini berdasarkan variabel. Variabelnya siapa saja, bisa orang, ya, bisa umurnya barangkali, bisa jenis kelaminnya, bisa suku bangsanya, bisa pendidikannya, ya bisa perkawinannya, bisa tempat, ya tempat ini bisa kota, bisa desa, bisa transmigran, ya bisa pegawai, atau juga kesuburan dan perbatasan. Itu masuk ke dalam variabel penelitian. Ya. Jadi kalau saudara nanti mengkaji variabel penelitian, nah ini adalah berbagai contoh yang saya tampilkan untuk menjadi variabel penelitian. Nanti bisa saja di dalam variabel yang saudara tarik itu ada karakteristik responden, ya contoh suku bangsa, kelamin, jenis kelamin, umur, saudara jadikan karakteristik responden. Tetapi itu adalah bagian yang masuk ke dalam penelitian saudara. Ya. Kemudian kalau kesuburan, kemudian perbatasan dan lain sebagainya itu sudah masuk ke dalam bagian yang akan saudara riset nanti yang menjadi variabel penelitian. Kemudian waktu ya saudara lakukan untuk penelitian yang bersifat deskriptif ini sekuler 10 tahunan, ya siklik 2-3 tahunan, atau variabel musim. Ya, yang sekuler ini bisa saja saudara nanti ambil ya menggunakan data sebelumnya ya. Jadi jangan saudara takut 10 tahun kapan kita tamat, iya kan? Tetapi saudara bisa ambil saja nanti data yang sudah ada di Dinas Kesehatan atau di Kesbang atau di mana saja yang ada data tentang penelitian ini. Siklik 2-3 tahunan atau variabel musiman, ya misalnya 1 bulanan, ya 1 mingguan, ya bisa saja dijadikan sebagai waktu untuk melakukan penelitian. Oke, ini yang masuk ke dalam penelitian deskriptif. Sekarang gunanya, ya. Gunanya dari penelitian deskriptif ini adalah yang pertama adalah menyusun perencanaan pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi ini tujuan guna pertama. Dia menyusun perencanaan, menyusun pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kedua, tujuannya atau gunanya adalah untuk dilakukan evaluasi program pelayanan kesehatan. Yang ketiga, usulan penelitian lanjutan. Yang keempat, membandingkan prevalensi penyakit tertentu antar daerah. Nah, COVID sekarang orang melakukan itu. Maka muncul sekarang istilah tipe-tipe ya daerah yang yang sudah tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 ya. Ada yang tipe 4 berarti tidak boleh melakukan aktivitas ya. Kalau sekarang Sumatera Barat sudah tipe 1 ya, berarti sudah boleh melakukan segala kegiatan secara bersama. Nah, itu di mana orang bisa menemukan kesimpulan itu? Setelah orang melakukan penelitian yang bersifat deskriptif. Ya, setelah dia bisa membandingkan bagaimana prevalensi penyakit tertentu, angka kejadian, ya, COVID ya di satu daerah dengan daerah lain, ya, antar daerah seperti itu. Keuntungannya apa? Karena ini adalah penelitian deskriptif, keuntungannya itu relatif murah, ya.
tidak butuh kelompok kontrol. Ya, berbeda nanti dengan penelitian bersifat eksperimental. Kemudian diperoleh banyak informasi dan perlu penelitian lanjutan atau tidak. Ya, kalau seandainya perlu dilakukan penelitian lanjutan, biasanya dilarikan ke penelitian analitik atau ke dalam penelitian eksperimental. Kerugiannya, karena pengamatan hanya satu kali, ya, maka perubahan tidak diketahui dengan berjalannya waktu. Kemudian tidak dapat menentukan sebab akibat. Ya, kenapa? Karena kita hanya datang ke responden hanya satu kali. Ya, kita tidak bisa lagi melakukan evaluasi lebih lanjut ke responden. Tidak lanjut kita tidak juga bisa lakukan. Ya, karena kita hanya melakukan pertemuan dengan responden itu hanya satu kali. Ya. Kemudian protokol penelitiannya apa? Yang pertama kita lakukan perumusan pertanyaan penelitian, ya. Kemudian kita tentukan tujuan dan definisi operasionalnya, ya. Yang ketiga, kita tentukan populasi studi dan objek studinya, ya. Kemudian yang keempat, kita lihat bagaimana cara pengambilan sampelnya. Yang kelima, kita tentukan variabel yang diteliti. Yang keenam, kita lakukan pengumpulan data. Yang ketujuh, kita lakukan pengolahan data. Yang kedelapan, kita lakukan penyajian data. Dan yang kesembilan, kita analisis data. Kemudian kita lakukan penarikan kesimpulan. Dan biasanya kita tuliskan laporan. Nah, itu di dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Kemudian penulisan laporannya harus ada pertanyaan penelitian, ya. Contoh ini pertanyaan penelitiannya. Apakah tekanan darah meningkat dengan bertambahnya umur? Nah, kita harus kaitkan dengan teori ini. Apakah tekanan darah meningkat dengan bertambahnya umur? Ya, diantaranya. Kalau menurut saudara, ada nggak hubungannya ini? Apakah tekanan darah meningkat dengan bertambahnya umur? Irma? Irma? Irma masih ada? Masih, Pak. Oke. Kalau menurut Irma bagaimana ini? Apakah tekanan darah itu meningkat dengan bertambahnya umur? Gimana, Pak? Oh, ini kan saya bahas pertanyaan penelitian ini. Pertanyaannya di sini, apakah tekanan darah meningkat dengan bertambahnya umur? Kalau menurut Irma bagaimana? Iya, Pak. Ya. Kalau menurut Ninda bagaimana? Ada hubungannya, Pak. Ada hubungannya. Kalau Septia, bagaimana menurut Septia? Ini saya sekali maksudnya. Septia? Aduh, Septia? Saya takut ya, saya ada ngomong sendiri, saudara tidak ada ini. Cindy? Iya, Pak. Bagaimana menurut Septia? Ada nggak hubungannya? Halo, Septia? Ada, Pak. Ada. Oke, 3 orang saya tanya ada ya. Kalau Cindy, menurut Cindy bagaimana? Berhubungan, Pak. Berhubungan. Kalau Berliana? Berliana Okta? Dila? Ada hubungannya. Ada Julia? Julia? Ada, Pak. Ada. Kalau Monica gimana? Kalau Monica? Monica ke WC, Pak. Waduh. Oke ya, saya bertanya itu sebenarnya untuk ngecek ya saudara itu ada nggak di dalam perkuliahan ini ya. Karena kadang-kadang kalau tidak dicek seperti itu, saya udah ngomong sendiri aja ini. Ya, ada atau tidaknya ya saya nggak tahu kan. Karena kan saudara off kamera, nggak terlihat ya. Jadi kalau jawaban ini tidak bisa langsung dijawab apakah ada atau tidak, karena setiap pribadi orang akan berbeda-beda itu, ya. Dan teorinya juga seperti itu, berbeda-beda untuk setiap pribadi orang, ya. Ada orang yang memang ya umurnya bertambah, tekanan darahnya juga meningkat, ya. Maka nanti kalau seandainya saudara ngecek nanti tensi responden, ya jangan langsung, ini biasa tekanan darahnya tinggi, ini hipertensi, jangan langsung dijudge, ya. Tapi tanyakan dulu bagaimana kebiasaan daripada responden. Ya, ada memang yang sudah memiliki riwayat tekanan darah tinggi, ya. Jadi ketika umurnya bertambah ya stabil juga, naik juga tekanan darahnya. Tapi ada juga yang tidak. Ya, ada yang normal saja sampai tua ada. Ya, jadi kasusnya itu adalah tergantung nanti personalnya, tergantung pribadi. Maka itu menjadi masukan di dalam pertanyaan penelitian.
Kemudian yang kedua, berapa besar penggunaan Oralid oleh masyarakat untuk mengatasi dehidrasi pada penderita diare? Kalau pertanyaannya ini, kira-kira menurut saudara berhubungan atau tidak? Ayo Irma, yang kedua ini. Gimana, Pak? Berapa besar penggunaan Oralid oleh masyarakat untuk mengatasi dehidrasi pada penderita diare? Apakah setiap masyarakat terkena diare gunain Oralid? Menurut Irma? Yang menggunakan Oralid penderita diare aja, Pak. Tidak semuanya, Pak. Tidak semua penderita diare atau semua masyarakat maksudnya Irma? Ini kan jelas ini, berapa besar penggunaan Oralid oleh masyarakat untuk mengatasi dehidrasi pada penderita diare? Apakah seluruh masyarakat yang menderita diare itu minum Oralid? Yang apa, Pak? Tidak, Pak. Tidak seluruh masyarakatnya, Pak. Seluruh ya, tidak seluruh masyarakat yang menderita diare itu meminum Oralid. Mungkin saja dia minum obat lain, ya. Apalagi kalau karena di masyarakat sudah penggunaan obat bebas itu kan banyak, ya. Dia misalnya mencret, dia makan itu yang beredar di masyarakat itu, saya lupa nama obat. Nah, mungkin dia konsumsi itu, ya. Padahal ya, kalau penanganan secara benar, ya masyarakat harus minum dulu Oralid, harus mengganti cairannya yang hilang, ya, dengan meminum Oralid. Apakah seperti itu? Nah, nanti saudara yang ketemukan di masyarakat. Yang ketiga, apakah ada hubungan paritas dengan preeklamsi? Nah, ini saya sampaikan dulu. Paritas ini adalah jumlah ibu melahirkan. Preeklamsi ini adalah kejadian naiknya tekanan darah pada ibu hamil. Menurut saudara, ada nggak hubungan antara paritas dengan preeklamsi? Ada, Pak. Ada, ya. Teorinya iya, ya. Tetapi nanti di lapangan bisa saja tidak seperti itu, ya. Saudara akan temukan nanti datanya itu di lapangan ketika saudara melakukan penelitian yang bersifat deskriptif, ya. Yang selanjutnya, sampai di sini dulu, paham ya apa yang saya maksud di slide ini? Cindy? Paham, Pak. Paham ya, Cindy ya? Oke. Apa tujuannya? Ya, tujuan dari penelitian yang bersifat deskriptif tadi adalah mencari prevalensi penyakit atas fenomena lain pada daerah atau institusi tertentu dan mendeskripsikan subjek studi berdasar variabel orang, waktu, dan tempat. Ya, jadi ingat ya, ketika deskriptif ini akan ada nanti variabel orang, akan ada variabel waktu, dan akan ada variabel tempat. Ya, biasanya nanti dalam analisa univariat, misalnya ya, tingkat pendidikan responden di wilayah kerja Puskesmas A tahun 2021. Jelas ya, tingkat pendidikan responden berarti orang, ya, yang berada di wilayah kerja Puskesmas A tempat tahun 2021 berarti waktu. Nah, itu ada di dalam analisa univariat di dalam penelitian deskriptif. Ya, akan selalu ada orang, akan selalu ada waktu, dan akan selalu ada tempat. Ya, ingat itu. Ya, jadi kalau nanti mau menjabarkan hasil laporan di dalam penelitian deskriptif, akan selalu ada orang, akan selalu ada waktu, dan akan selalu ada tempat. Nah, contoh. Kita ingin mengetahui hubungan anemi ibu hamil dengan kejadian BBL. Ya, anemi adalah kekurangan darah merah, kemudian kejadian BBL adalah bayi baru lahir. Ya, ingat ya. Secara teori itu akan ada hubungan. Ya, ibu yang anemi akan melahirkan anak dengan BBL. Ya, BBL itu adalah bayi baru lahir. Ya. Nah, kejadian ini seperti apa nanti? Nah, itu akan saudara lihat ketika saudara melakukan penelitian yang bersifat deskriptif. Yang kedua, mengetahui hubungan ibu tentang ASI eksklusif. Ya, kalau ingin mengetahui bagaimana pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif, maka lakukan penelitian yang bersifat deskriptif. Ya, misalnya nanti saudara akan dapatkan ada ibu yang memberikan ASI saja kepada anaknya. Nah, itu dinamakan adalah ibu memberikan ASI eksklusif. Ya, jadi ASI eksklusif itu adalah hanya ASI saja yang diberikan ibu kepada bayinya. Ya, rentangnya adalah 1 sampai 6 bulan. Ya, jadi ASI eksklusif itu adalah 1 sampai 6 bulan. Ya, ketika lewat dari 6 bulan, nah itu ibu sudah boleh memberikan MPASI namanya.
makanan pendamping ASI. Tetapi 1 sampai dengan 6 bulan, ibu hanya memberikan ASI saja. Kegiatan itu atau katakanlah kejadian itu dinamakan dengan ASI eksklusif. Ya. Kalau ingin mengetahui bagaimana hubungannya nanti, ya, saudara bisa melakukan penelitian secara deskriptif. Selanjutnya yang ketiga, mengetahui hubungan antara paritas dengan preeklamsi. Ya, kalau ingin mengetahui bagaimana hubungan ibu melahirkan anak keberapa dengan kejadian preeklamsi, ya, pasti ya pada ibu, maka lakukanlah penelitian yang bersifat deskriptif. Nah, mungkin pertanyaannya banyak lagi ya sesuai dengan penelitian yang saudara lakukan nanti di lapangan. Tujuannya apa? Tujuan umumnya adalah menjawab pertanyaan penelitian, sementara tujuan khususnya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan umum, ya, itu dinamakan dengan tujuan aktif, ya. Nah, itu yang saat nanti saudara akan lakukan ketika saudara mulai melakukan penelitian. Biasanya tujuan umum itu bersifat pasif, ya. Misalnya diketahuinya, ya, pertanyaan seperti itu. Tetapi kalau dia tujuannya khusus, mengetahui seperti itu, ya. Bahasanya sudah bahasa yang aktif. Oke? Paham ya? Paham? Paham, Pak. Selesai di pertemuan kita pertama ya. Coba kita lanjutkan ke pertemuan ketiga berarti ya. Jadi kita coba 2 kali pertemuan hari ini karena setelah itu saya harus ngajar lagi di dasar biomediknya. Ya, makanya saya coba bagi waktu ini. Kita UTS kapan ya? Apa? Tanggal 22, Pak. Sekarang tanggal? 8, Pak. 8 ya. Oke, masih ada waktu lah kita ya. Berarti kita masuk ke pertemuan kita yang ketiga ya. Kita lanjutkan materi saya ini. Sekarang ya, dalam penelitian itu kita mengenal adanya populasi studi dan kita mengenal adanya subjek studi. Apa itu populasi studi? Populasi studi itu berupa masyarakat di suatu daerah. Jadi populasi ya, ingat populasi itu adalah kumpulan terbanyak dari responden. Ya. Contohnya kalau populasi studi itu adalah masyarakat di suatu daerah. Kalau saudara contohkan misalnya wilayah pekerja puskesmas A. Wilayah pekerja puskesmas A itu ada jorong A, jorong B, jorong C, jorong D, jorong E. Semua jorong itu masuk ke dalam masyarakat di suatu daerah. Ya. Kalau institusi, misalnya Institut Kesehatan Prima Nusantara, maka seluruh sivitas akademika yang ada di Institut Kesehatan Prima Nusantara itu adalah masuk ke dalam populasi studi. Bisa dosennya, bisa mahasiswanya ada prodi A, prodi B, prodi C, prodi D, seperti itu. Kalau sekolah misalnya SMA 1 Bukit Tinggi misalnya, maka semua yang ada di SMA itu masuk ke dalam populasi studinya. Rumah sakit juga seperti itu. Rumah sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi misalnya, maka seluruh yang ada di komunitas itu masuk ke dalam populasi studi. Nah, itu yang dinamakan dengan populasi studi. Ya, itu yang pertama. Kemudian, populasi itu merupakan subjek studi, yaitu individu yang akan diukur ciri-cirinya sesuai tujuan penelitian. Kalau seandainya saudara riset misalnya di suatu daerah, yang saudara ambil hanya warga yang hipertensi, maka masuk ke dalam populasi subjek studi itu adalah warga yang hanya hipertensi saja. Tidak semua warga diambil. Ya, walaupun ada jorong A, jorong B, jorong C, jorong D tadi, tapi tidak semua warga di jorong itu yang diambil. Hanya warga yang menderita hipertensi saja. Misalnya di jorong A ada 10, di jorong B ada 5, jorong C ada 3, dan seterusnya. Itu dinamakan dengan populasi subjek studi. Ya, paham ya? Tolong dibedakan nanti. Kemudian ada variabel orang sebagai subjek penelitian. Ya, misalnya umurnya dibatasi, umur yang diambil hanya umur remaja awal misalnya. Berarti hanya umur 11 sampai dengan 15 tahun. Maka hanya 11 sampai dengan 15 tahun saja yang diambil. Walaupun nanti populasi studinya besar. Ya. Jenis kelamin ya, yang diambil hanya laki-laki saja. Ya. Iya, walaupun misalnya jumlah populasinya ada 1000, tapi jenis kelamin laki-laki hanya 100 orang ya, hanya 100 orang aja yang diambil sebagai populasi studi. Pendidikan juga seperti itu, pekerjaan seperti itu juga, status perkawinan juga seperti itu masuk ke dalam variabel orang sebagai subjek penelitian. Kemudian sebagai variabel utama, maka ditentukan umurnya harus tepat, ya.
apakah pengakuan responden dan batasnya bagiannya jelas, ya. Kemudian status perkawinan, apakah dia pernah menikah, kalau pernah menikah sejak kapan, seperti itu ya, itu status perkawinan. Kemudian pekerjaan, apakah dia bekerja atau tidak bekerja. Paritas, apakah dia primi, multi, atau grande. Primi itu melahirkan anak pertama, multi adalah anaknya udah banyak, grande sudah lebih banyak, ya. Itu masuk ke dalam variabel-variabel penelitian. Oke. Selanjutnya, ya, di dalam penelitian itu kita mengenal ada cara pengambilan sampel. Ya, cara pengambilan sampel itu ada pengambilan sampel secara random. Random ini di dalam statistik kita kenal acak. Ya, acaknya itu ada random simple, ya, simple random sampling, pengambilan acak secara sederhana, atau sampel sistematik, systematic random sampling, pengambilan sampel secara sistematik. Ya, kalau dia pengambilan sampel acak sederhana seperti yang saya sampaikan tadi ada dinamakan dengan simple random sampling, di mana setiap individu itu mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sampel. Jadi, simple random sampling itu adalah setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Ya, caranya bagaimana? Yang pertama, ya, dibuat daftar semua sampel, kemudian diberi nomor urut. Misalnya jumlah populasinya ada 30 orang, ya, maka dibikin nomor urut 1 sampai dengan 30 orang. Yang kita ambil hanya 10 misalnya, ya, maka kita ambil saja, kita masukkan ke dalam kaleng, misalnya diaduk, ya, kemudian kita ambil 10, ya, seperti saudara main julo-julo itu ya, arisan gitu, ya, diambil 10. Nah, itu dinamakan dengan simple random sampling. Keluarkan, kemudian ambil sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau hanya 10 misalnya, dari 30 tadi yang kita kocok, kita ambil 10. Itu dinamakan dengan simple random sampling. Paham ya? Paham, Linda? Pak, boleh nanya, Pak? Oh ya, silakan. Kan kalau simple pengambilan sampel secara random tuh kan acak aja kan, Pak? Gimana kalau sampel yang diambil tuh nggak berhubungan sama kategori yang kita inginkan, Pak? Oh, oke. Bagus pertanyaannya. Jadi, begini, sistematisnya ketika kita mau memasukkan sampel misalnya ke dalam kotak, ke dalam kaleng itu, maka semua 30 orang sampel itu sudah memenuhi kriteria yang kita inginkan. Contoh tadi hipertensi. Di 30 orang itu sudah hipertensi semua. Ya, yang simple random sampelnya itu adalah dari 30 orang responden ini kan mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Ya, maka di dalam simple random sampling dari 30 orang yang sudah memenuhi kriteria tadi, kita ambil 10 orang saja. Ya, pasti dia sudah memenuhi kriteria penelitian kita. Paham, Nina? Paham, Pak. Berarti kan sesuai kategori dulu kan, Pak, baru diambil. Oke, jadi sebenarnya seperti ini dulu ya, semua orang ya di dalam wilayah kerja, misalnya wilayah kerja itu ada 100 orang ya. Kemudian tadi saya katakan saya hanya ingin mengkaji hipertensi saja, maka yang hipertensi itu misalnya kita dapatkan 30. Nah, maka 30 ini nanti yang kita tarik dan 30 itu nanti yang kita masukkan ke kaleng yang kita beri nomor 1 sampai dengan 30 ya. Di dalam kaleng yang 30 itu nanti karena dia simple random sampling, dari 30 orang ini kan mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Karena kita hanya butuh 10 orang, maka dari kaleng itu kita ambil 10 orang saja. Ya, pasti yang 10 orang ini sudah memenuhi kriteria kita yang ingin melakukan penelitian hipertensi. Karena yang 10 ini adalah bagian dari 30 orang yang hipertensi. Maka tentu yang 10 orang ini adalah memenuhi kriteria kita yang akan kita lakukan penelitian. Oke ya, Ninda ya? Jadi ceritanya itu dimulai dari awal. Oke ya? Paham ya? Yang lain bagaimana? Paham. Ya, yang lain bagaimana? Yang lain pahamkah? Paham, Pak. Paham, oke. Kalau paham, saya lanjutkan. Ya. Sekarang, selain simple random sampling, ada juga yang systematic random sampling. Ya, systematic random sampling ini adalah pengambilan sampel secara acak sistematik. Ya, namanya adalah systematic random sampling. Artinya di sini adalah tidak semua mendapatkan kesempatan sebagai sampel. Berbeda dengan yang tadi. Ya, karena di sini
kita sudah menggunakan interval. Intervalnya itu punya rumus, N besar itu adalah populasi, ya. N besar ini adalah populasi, N kecil ini adalah sampel, ya. Saya contohkan seperti ini. Kalau seandainya besar sampel kita 100 dari 1000 populasi. Jadi N besarnya adalah 1000, N kecilnya 100. Maka interval ini adalah N besar per N kecil. 1000 dibagi 100. Maka interval kita itu ada 10, ya, karena 1000 dibagi 100 sama dengan 10. Maka pengambilan sampel pertama itu berada pada nomor urut 1 sampai 10. Pengambilan sampel kedua dari 11 sampai 20. Pengambilan sampel ketiga itu adalah dari nomor 21 sampai dengan 30. 31 sampai 40. 41 sampai dengan 40 sampai dengan jumlahnya nanti 1000. Kita hanya ambil 1 dari 10 tadi. Maka ini dinamakan dengan systematic random sampling. Ya, misalnya ini saya lanjutkan. Keluar nomor 2. Maka sampel berikutnya adalah di nomor 12, nomor 22, nomor 32, nomor 42, dan seterusnya. Paham nggak? Nah, itu dinamakan dengan systematic random sampling. Kenapa? Karena kita ditentukan dengan adanya interval. Kalau tidak paham, tanyakan ini. Ya, karena nanti saudara akan lakukan. Jadi nanti kalau seandainya populasi saudara itu berjumlah 1000, ya, kemudian saudara ingin menggunakan systematic random sampling, maka nanti kita cari dulu intervalnya. Intervalnya berarti N besar per N kecil. N besar itu adalah populasi, populasinya 1000, N kecilnya adalah sampel, sampelnya adalah 100. Maka intervalnya itu 10, saya bilang tadi. Ya, maka 10-10 itu nanti saudara intervalkan. 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40, dan seterusnya sampai dengan 1000. Paham itu? Paham? Nah, kemudian dari rentangnya itu hanya kita ambil 1 sampai 10, kita ambil misalnya keluar yang awal nomor 2. Ya, saya ambil dadu, kemudian keluar nomor 2. Misalnya. Oke, maka itu artinya kita ambil, kalau sudah kita rentangkan tadi, kita ambil yang pertama adalah di nomor 2. Ya. Oke, selanjutnya yang direntang 11 sampai dengan 20, ambil 12. Oke, paham? Ayo, paham nggak? Paham? Paham, Pak. Oke, saya lama mendengarkannya ini ya. Kemudian dari 31 sampai dengan 40, saya ambil 32. Oke, kemudian 41 sampai dengan 50 saya ambil 42. Jadi artinya rentangnya adalah dadu 2 tadi. 2, kemudian 12, 22, 32, 42, 52, 62, sampai dengan rentangnya itu kita dapatkan sebanyak berapa yang kita ambil dari banyaknya populasi tadi. Oke? Paham ya? Oke. Sampai kita ambil 100 unit ini, ya, karena kita perlukan 100 sampel. Artinya kita sudah melakukan systematic random sampling, ya. Atau ya, kalau seandainya jumlah populasinya itu sangat besar sekali, kita juga bisa melakukan pengambilan sampel menggunakan perhitungan persentase. Nah, 30% dari 2000 itu bisa juga dilakukan. Artinya 30 per 100 kali 2000 kita dapatkan 600, ya. Maka kalau 2000 dibagi 600 kita dapatkan 10 per 3. Ya, ini berapa ini? Nah, saudara pencet nanti kalkulator berapa nilainya. Nah, itulah sampel yang kita dapatkan ketika kita menggunakan systematic random sampling. Tapi saya lebih suka seperti ini. Ya, artinya memang terwakili semua kelompok interval itu sebagai perwakilan dari sampel. Ya, maka kalau di sini dia maka cara pengambilan sampel pertamanya adalah di nomor 3, kemudian nomor 6, 9, dan keduanya 13, 16, 15, dan seterusnya. Sampai dengan 600 sampel. Ini kebanyakan ini. Ya, kalau dia 30%. Sebaiknya kalau dia saudara 1000, ya ambil aja 10%. 10% itu kan 100. Ya. Jadi 100 sampel saja, kemudian saudara ambil systematic random sampling, maka nilainya adalah yang pertama di nomor urut 2, nomor urut 12, nomor urut 21,
32, 42, dan seterusnya. Ya, sampai dengan jumlah totalnya itu adalah 100 sampel. Paham ya? Paham? Ya, Paham. paham. Oke. Kalau paham, saya lanjutkan. Ya. Ada lagi pengambilan sampel itu secara non-statistik, ya, non-random atau tanpa acak. Ya. Pengambilan sampel ini dilakukan pada sampel kecil, pada populasi yang besar. Ya. Misalnya 1000, kita hanya butuh 50 atau 30 saja. Maka kita lakukan pengambilan sampel non-random namanya. Di mana pada sampel ini dilakukan pada sampel kecil pada populasi yang besar. Sehingga dengan cara apapun tidak dapat menggambarkan populasinya, macam populasinya. Maka pengambilan sampel yang non-random ini kita kenal ada yang accidental sampling. Ya, accidental sampling. Yang kedua adalah pengambilan sampel berjatah atau kuota sampling. Yang ketiga adalah pengambilan sampel dengan pertimbangan atau purposive sampling. Nah, kita jelaskan ini. Apa itu accidental sampling? Accidental sampling itu adalah peneliti mengambil sampel sesuai dengan yang diinginkan dalam tujuan penelitian. Dan untuk mengetahui opini masyarakat yang datang sesuai kriteria diambil dengan jumlah sesuai yang diperlukan peneliti. Nah, misal ini, saudara kumpulkan masyarakat di balai desa misalnya. Jumlah populasinya harusnya 500 orang. Tetapi yang datang waktu itu hanya 15 orang. Maka 15 orang itu saja yang saudara jadikan sampel. Maka teknik seperti itu dikenal dengan accidental sampling. Siapa saja yang datang ke balai desa setelah saudara undang, maka itulah yang dijadikan sampel. Itu dinamakan dengan non-random. Ya, tanpa acak. Oke ya. Yang kedua, kita kenal juga dengan kuota sampling. Kuota sampling itu adalah jumlah dan kriteria disesuaikan oleh peneliti saja. Ya, jadi populasinya 5.000 orang. 5.000 orang pasti waktunya banyak, tenaganya besar, biayanya besar. Ya, saya hanya lakukan kuota sampling saja. Saya hanya ambil 5% saja dari jumlahnya. Maka misalnya saya ambil 100 orang saja. Maka itu dinamakan dengan kuota sampling. Peneliti yang menentukan berapa jumlah sampel yang diperlukan. Ya, contoh ini. Jumlah 100 orang kriteria ya yang diambil hanya 100 orang, kriterianya 50 orang laki-laki dan 50 orang wanita yang berumur 20 sampai dengan 30 tahun. Siapa yang diteliti tergantung peneliti ya. Nah, itu dinamakan dengan teknik non-random adalah kuota sampling. Nah, pahami itu ya. Apakah ini saudara bisa lakukan nanti? Bisa ya. Dan ini sah. Berarti saudara melakukan pengambilan sampel secara tidak acak atau non-random. Yang ketiga yang bisa kita juga lakukan di dalam non-random atau pengambilan sampel tak acak itu adalah purposive sampling. Purposive sampling ini maksudnya adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan. Bila cara pengambilan sampel dilakukan sedemikian rupa sehingga kewakilannya ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan orang yang berpengalaman. Contoh saudara udah diskusi dulu dengan kepala dinas, ya, kepala puskesmas, kepala sekolah, atau pemuka masyarakat, atau wali nagari, wali jorong. Saudara tahu ternyata responden di sana itu jumlahnya banyak. Ya, saudara lakukan purposive sampling. Ya, pertimbangannya misalnya apa? Jarak, ya, kemudian responden yang tua-tua mungkin, ya. Atau saudara ingin dapatkan data yang lebih komprehensif, ya, maka ditentukan dulu oleh peneliti bersama dengan pejabat-pejabat di sana, ya, atau orang yang berkompeten menentukan bagaimana sampel yang ada di sana. Maka itu boleh, ya, itu dinamakan dengan purposive sampling. Ya, yang terakhir ada juga non-random itu yang dikenal dengan consecutive. Ya, consecutive itu adalah berdasarkan waktu, yaitu periode tertentu yang memenuhi kriteria studi. Saudara riset hanya 3 bulan misalnya. Saudara sudah pergi ke daerah itu, maka saudara lakukan pengambilan sampel berdasarkan dengan consecutive. Dia berdasarkan waktu, yaitu periode tertentu yang memenuhi kriteria studi. Ya, kriteria studi saudara ada A, B, C, dan D. Saudara sudah berada di sana. 3 bulan lagi harus kembali ke asal, misalnya ke kampus lagi. Maka saudara bisa saja melakukan pengambilan sampel berdasarkan dengan consecutive. Oke ya? Nah, itu bisa juga saudara lakukan. Itu namanya pengambilan sampel non-statistik atau pengambilan sampel non-random.
Ya, kalau tadi kan menggunakan angka-angka, ya. Nah, kalau ini dia tidak menggunakan angka. Itu tergantung bagaimana keadaan yang saudara temukan di lahan penelitian. Paham sampai di sana? Saya harus selalu ngecek saudara ya, apakah saudara paham atau tidak. Bagaimana, Ninda? Paham, Pak. Paham. Cindy, bagaimana? Paham, Pak. Oke. Ya, paham Julia? Nah, Julia nggak ada ini. Nah, selalu tidak ada ya. Kalau saya ada Julia? Paham. Aduh, oke. Kalau saya bertanya ini, kalau saudara nanti melakukan penelitian, mau melakukan random sampling atau non-random? Ayo. Kalau ada pertanyaan itu dari saya, saudara itu nanti ketika melakukan penelitian, apakah melakukannya secara random atau tidak random? Random sampling atau non-random sampling? Ayo, kalau paham harusnya bisa jawab. Random, Pak. Random ya, boleh ya. Non-random, apakah boleh juga? Boleh ya. Itu tergantung nanti bagaimana keadaan di lapangan nanti. Ya. Jadi nanti sesuaikan dengan situasi dan kondisi di tempat saudara berada nanti. Ya. Kalau seandainya kasus-kasusnya langka, saudara paksakan random, bahaya nanti nggak tamat-tamat saudara. Ya. Misal kasusnya lupus misalnya, saudara paksakan harus sesuai dengan random sampling ya. Tamatnya mungkin 10-20 tahun lagi ya karena kasusnya langka. Ya. Maka kalau seandainya seperti itu bisa saja nanti saudara ambil pengambilan sampel dengan incidental sampling. Siapa yang ada pada yang datang berkunjung ke rumah sakit atau saudara dapatkan data di rumah sakit, saudara lakukan survei ke rumah, itu saja datanya ya karena kita bekerja untuk kasus-kasus yang langka. Preeklamsi misalnya saudara teliti, saudara paksakan juga menggunakan sampel random, itu nanti tamatnya lama ya. Nah, jadi sesuaikan dengan kasus yang saudara teliti nanti di lapangan. Paham ya? Oke, silakan minum dulu ya. Saya juga minum ini. Ya, silakan cicipi hidangannya ada di depan saudara ya. Kalau ada gitu, kalau enggak ya enggak tahu. Oke. Sekarang kita lanjut. Sekarang bagaimana memperkirakan besar sampel? Ya, kita sudah mulai menggunakan kajian statistik di sini. Ya, walaupun mungkin barangkali saudara juga dapatkan nanti di biostatistik. Ya. Untuk memperkirakan besar sampel, setelah cara pengambilan sampel ditentukan, maka selanjutnya tentukan perkiraan besar sampel. Kita bisa saja menggunakan derajat kepercayaan atau confidence interval berbeda-beda. Tapi biasanya kita di kesehatan menggunakan yang 95%. Orang sosial itu biasanya menggunakan 90%. Orang sains biasanya menggunakan 99%. Kita di kesehatan menggunakan yang 95%. Ya. Oke. Ini adalah cara memperkirakan besar sampel menurut Snedeker dan Cochrane. Ya. Rumusnya ini. N sama dengan Z kali alfa dikuadratkan dikali P dikali Q. Di mana N ini adalah besar sampel, ya, N kecil ini adalah besar sampel. P ini adalah proporsi variabel yang dikehendaki. Q ini adalah 1 kurang P. Jadi P ini biasanya adalah bagian mana yang kita akan ambil. Ya, kita melakukan penelitian. Ya, kemudian Q ini adalah 1 kurang P. Biasanya P-nya adalah 0,5 ya. Jadi kalau saudara belajar di statistik, ada ilmu probabilitas atau ilmu peluang, maka angka kejadian munculnya laki-laki itu adalah setengah. Dan munculnya perempuan itu adalah setengah. Kenapa? Karena nilai probabilitas terbesar itu adalah 1. Jadi P laki-laki itu setengah, Q perempuan itu adalah setengah. Sehingga kalau di sini P-nya kita masukkan nilainya adalah 0,5 dan Q-nya juga kita masukkan 0,5. Kenapa? 1 kurang 0,5 itu adalah 0,5. Maka nilai N-nya adalah P kali 0,5 kali 0,5 D. D itu adalah kesalahan sampling yang dapat ditoleransi. Kesalahan sampling yang bisa ditoleransi itu adalah ada 5%, ada 10%, dan ada berapa persen? Ada 5, ada 10, kemudian sebenarnya satu lagi ada 1%.
untuk 99%. Ya. Kalau ini untuk 95%, ini untuk 90%, kemudian ada sebenarnya satu lagi 0,5%, ya, 1% untuk yang 99%. Untuk 0,05 nilainya itu adalah 1,96 atau 1,64 nilai Z-nya atau nilai D-nya. Ya. Kalau 0,01 itu bisa 2,58 atau 2,32. Itu tergantung nanti apakah ini two side namanya. Two side itu dua sisi ya, ini statistik ini. Ada yang satu sisi, yang hanya sisi kanan saja, maka nilainya adalah 1,4 atau 2,32. Saya sarankan saudara ambil yang ini, ya, dua sisi, 1,96 dan 2,58 untuk 0,05 dan 0,01. Di sini kita ambil 0,01 di contoh ini. Maka 4 kali 0,5 kali 0,5 dibagi dengan 0,01 nilainya adalah 100. Maka sampel yang kita ambil, kalau kita menggunakan Snedeker dan Cochrane ini adalah 100 sampel. Paham? Paham? Irma? Paham, Pak. Oke, kalau paham, coba kita uji bagaimana kalau kita ambil nilai D-nya itu adalah 0,05. Berapa nilainya? Kalau di sini 0,05. Ya, berapa nilainya? Coba dibagi, ya, kalikan yang di atas, kemudian dibagi dengan 0,05. Itu berapa nilainya? Ya, harusnya saudara gunakan yang 0,05 ya, karena saudara orang kesehatan, ya, bukan orang sains. Ya. Ayo, kalikan 4 kali 0,5 kali 0,5 sama dengan kan dibagi dengan 0,05. Itu berapa sampelnya? 1, Pak. Hah? 1. 1? Serius? 20. Iya, Pak. Berapa? Coba 0,5, coba pencet kalkulatornya. 4 kali 0,5 kali 0,5 itu berapa nilainya? Yang di atas ini berapa nilainya? 4 kali 0,5 kali berapa? Yang di atas ini aja dulu berapa? Berapa ini? Hasilnya 100, Pak. Sama juga. Di bawahnya 0,05 ini. Dibagi 0,05 ini berapa? 20, Pak. Oke, coba perhatikan. Kalau kita menggunakan derajat kesalahan 5%, maka nilai sampel atau jumlah sampel itu semakin kecil. Ya. Nah, itu makanya saudara nanti gunakan saja nilai ini adalah 0,05. Sehingga nanti saudara melakukan penelitian, saudara cukup menggunakan sampel tidak 100, tetapi cukup 2 orang sampel saja. Ya. Kalau menggunakan perkiraan besar sampel menurut Snedeker dan Cochrane. Paham ya? Paham? Nah, ini catat di catatan saudara ya, jangan sampai lupa. Ini penting ya, kajian ini. Oke, nah ini ada lagi koreksi untuk populasi terbatas. Ya, kalau seandainya populasi saudara itu hanya 10.000 orang, ya, sini mungkin di sini, suara dentuman sini sampai ke sini. Sini, oke. Ya, kalau jumlah populasinya terbatas kurang dari 10.000 orang, maka akan lebih baik saudara gunakan rumus ini. N koreksi, NK ini adalah N koreksi, sama dengan N sampel dibagi dengan 1 tambah N kecil dibagi dengan N besar. N kecil ini adalah besar sampel dan N besar adalah populasi. Maka kalau seandainya ini, ya, bila proporsi sampel tidak diketahui, maka diambil proporsi terbesar yaitu P sama dengan 0,5, seperti yang saya katakan tadi, Q-nya adalah 0,5. Di mana derajat kepercayaannya adalah 95% dan selisih antara sampel dan populasi adalah 10%. Dan N-nya itu adalah 1/D², di mana D-nya adalah 5%. Kan 0,05. Maka N-nya ini sekarang adalah 400. Ya, N-nya 400 ini. Kita ambil menggunakan rumus ini, 1/0,0025. Dapat 400. Maka N koreksinya itu adalah 400 dibagi dengan 1 tambah N-nya 400, populasinya juga 400. Maka 1 tambah 1, 2 di sini. 400 bagi 2 sama dengan 200. Ini ada koma-komanya ini ya, maka nilainya adalah 286. N koreksi sampel. Berarti tadi
Dari N sampelnya 400, kita bisa koreksi menjadi 286 orang saja responden. Artinya dengan koreksi ini membuat kita lebih pede untuk melakukan riset ya, karena jumlah populasi atau respondennya tidak terlalu banyak ya. Nah, itu nanti lakukan ketika sudah mulai melakukan riset atau penelitian di lapangan atau di komunitas ya. Paham ya? Nah, nanti slide ini saya berikan, atau slide ini sudah pernah saya berikan atau gimana? Irman? Belum, Pak. Belum ya, nanti di grup saya beri ya. Oke, Baik, sekarang Pak. kalau seandainya saudara melakukan penelitian crosstab ya, crosstab ini namanya adalah tabel silang ya. Untuk perhitungan persentase, besar sampel minimal dibutuhkan dapat dihitung dengan membagi 50 dengan proporsi terkecil dalam kategori variabel independen. Jadi variabel itu nanti ada dua ya, ada variabel independen, bebas, ada lagi variabel dependen terikat. Jumlah kasus kurang dari 50, maka derajat kemaknaan reliable dan kesimpulannya yang ditarik bisa saja nanti bias ya. Kenapa? Karena rumus N itu adalah 50 per P. Kalau P-nya adalah 0,5, maka N-nya berapa? Coba 50 bagi 0,5. Coba berapa itu? Berapa N-nya? Ya, 50 dibagi 0,5. Kalau P-nya adalah 0,5. Coba dicobakan berapa nilai N besarnya? 100, Pak. Berapa? 50 dibagi 0,5, Pak. Ya, berapa itu? 100, Pak. Enggak jelas. Berapa? 100, Pak. 100. Oke, 100. Berarti nilai N-nya, populasinya itu adalah 100. Itu akan bias nanti. Ya. Kita lihat yang kedua. Jumlah kasus dalam satu sel pada tabel silang, ini nanti mungkin barangkali saya coba hubungkan dengan ini ya. Sebentar ya. Saya hubungkan dengan Pentablad biar saya bisa menulis di sini. Sebentar. Oke, saya coba ganti dengan pena. Oke, coba perhatikan ini, ya. Kalau seandainya tabel silang, ya, saya contohkan di sini ada pengetahuan, di sini ada tinggi, ada rendah ya, biar gampangnya. Kemudian ada sikap di sini, sikap, ada positif, ya, ada negatif, ya. Ya, pos itu positif, neg itu negatif ya. Oke, saya contohkan seperti ini. Tampil silang di sini. Kemudian di sini ada, di sini saya bagi, di sini ada jumlah. Dan di sini ada jumlah. Oke, coba perhatikan. Waduh. Sampai di mana tadi ya? Oke, ini ya. Perhatikan, di sini misalnya ada positif, ada 10 ya. Di sini negatifnya ada 5, di sini rendahnya ada 3, di sini positif negatifnya ada 7. Contoh ini. Ya, perhatikan. Jumlah kasus, ya dikatakan di sini, jumlah kasus dalam satu sel pada tabel silang diharapkan tidak lebih kecil dari 5. Ya, perhatikan ini. Nah, ini ada masalah di sini. Nah, ya. Jadi kalau ini tabel silang namanya ya, crosstab namanya kalau kita melakukan penelitian korelasional namanya, ya, melihat hubungan antara pengetahuan dengan sikap ini, ya. Di sini ada 3, ya. Maka ada wanti-wanti di sini. Jumlah kasus dalam satu sel pada tabel silang diharapkan tidak lebih kecil dari 5. Ya, harusnya ini di atas 5. Jadi 5 ini nilai terendah. Ini ada 3. What's problem di sana? Ya, berarti di sini kalau seandainya ini ada kecil dari 5, maka besar sampel dihitung dengan membagi 5 dengan perkalian antara proporsi terkecil variabel independen dengan variabel dependen. Contoh pendidikan dengan pemakaian kontrasepsi. Saya ganti ini dengan sikap ya. Pendidikannya 5% dan pemakaian kontrasepsinya 12%, ini terjadi seperti ini. Ya, misalnya di sini berapa ya?
ini 5% ya. 5% di sini misalnya 12%. Maka di sini kita bisa mencari sampelnya itu adalah N-nya itu sama dengan 5 per 0,05 ini adalah derajat kemaknaan dikali dengan 0,12 ya. Nilai pendidikan 5% berarti 0,05, kontrasepsinya adalah 12% berarti 0,12. Maka nilainya di sini harusnya sampel itu kita dapatkan adalah 833 responden. Oke, paham ya? Jadi kalau seandainya kita melakukan ya crosstalk ya, tabel silang, maka sesungguhnya kita sudah memerlukan nilai sampel itu cukup besar. Ya, di sini adalah 833. Jadi nanti akan menjadi bias ya. Kalau saudara melakukan penelitian korelasional tetapi jumlah sampelnya itu kecil ya, misalnya 30 ya, 50 atau 100, itu nanti akan ada nilai di masing-masing tabelnya itu yang kecil sama dengan 5. Nah, itu hati-hati ya. Jadi nanti kalau seandainya tidak bisa dipaksakan lagi ya, siapa tahu ya datanya itu atau prevalensi penyakit itu kecil ya dia kurang dari 30 atau kurang dari 100 ya, maka nanti berhati-hati, berdiskusilah dengan pembimbing bagaimana agar tidak terjadi nilai kecil sama dengan 5 di masing-masing tabel silangnya ini. Ya. Kalau seandainya terjadi nanti akan harus ada solusi terbaik bagaimana mengambil analisis kesimpulan dari data yang kita dapatkan. Oke ya, paham? Halo, paham? Paham Cindy? Cindy paham? Paham, Pak. Oh, oke. Ya, nanti tolong diingat ya, Sekarang ya, bagaimana cara kita menentukan variabel yang akan diteliti ya? Bagaimana cara kita menentukan variabel yang akan diteliti? Variabel apa yang akan diteliti? Maka di sini masuk ke definisi operasional ya. Definisi operasional kan cara pengumpulan data. Jadi DO ini penting ini ya. Di dalam definisi operasional itu nanti saudara harus menjelaskan definisi variabel secara utuh. Yang mana yang independen, yang mana yang dependen, yang mana skala ukurnya. Ya. Apakah skala ukurnya nanti adalah nominal, apakah ordinal, apakah interval, atau rasio. Itu tergantung nanti bagaimana cara saudara memandang variabel penelitian itu. Ya. Kemudian, setelah saudara dapatkan definisi operasional yang cukup komplit dan cukup komprehensif, maka lakukan cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data yang bisa saudara lakukan itu bisa cara pengumpulan data primer. Contoh, saudara lakukan medik wawancara, ya. Jadi wawancara medik, ya. Saudara kenali apa yang menjadi penyebab sehingga respondennya itu sakit, misalnya itu dinamakan dengan wawancara medik. Atau saudara bisa juga menyiapkan daftar pertanyaan, atau saudara juga bisa melakukan daftar pertanyaan sekunder ya, primer bisa, kalau sekunder bisa ini, kalau sekunder juga bisa dengan cara melakukan rekam medik wawancara. Ya, saudara rekam ya, saudara suruh misalnya temannya melakukan wawancara dengan responden kemudian direkam. Hasil rekamannya yang dianalisis. Ya. Nah, di mana baik itu primer maupun sekunder di dalam cara pengumpulan data itu nanti akan ada nanti daftar pertanyaan. Jadi daftar pertanyaan inilah nanti yang menjadi dasar saudara untuk melakukan analisis terhadap masing-masing responden. Kemudian pertanyaannya, apa sih yang harus ada di dalam daftar pertanyaan? Sekurang-kurangnya ada 6 ya yang harus saudara ikutkan ketika saudara membuat sebuah daftar pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan itu mesti singkat. Ya, pertanyaan itu singkat, jelas dan sederhana. Ya, jangan bikin daftar pertanyaan yang bertele-tele. Ya, nah, jadi saudara harus nanti menyampaikan pertanyaan itu kepada responden secara tepat sasaran, secara jelas, sehingga di sini komunikasi efektif bisa saudara lakukan dengan responden. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi yang mana si penerima mendapatkan informasi yang komplit lengkap dari si pengirim pesan, ya.
Jadi nanti ketika saudara sudah melakukan wawancara dengan responden, sebenarnya saudara juga sudah mengaplikasikan satu ilmu, yaitu adalah komunikasi terapeutik. Ya. Komunikasi terapeutik atau komunikasi efektif yang saudara bisa lakukan kepada responden. Bagaimana komunikasi itu bisa lancar saudara berikan kepada responden? Tentu nanti pertanyaannya itu harus singkat, jelas, dan sederhana. Jangan bikin responden itu ambigu. Jangan bikin responden itu menalar lagi apa yang saudara sampaikan kepadanya. Kalau dia sempat menalarkan lagi, berarti saudara tidak memberikan pertanyaan yang efektif kepada responden. Ya. Kemudian yang kedua ini, lanjutannya, jangan membingungkan responden. Ya. Kalau seandainya ya saudara bertanya, kemudian responden bingung, ya, berarti saudara tidak memberikan komunikasi efektif kepada responden. Saudara tidak memberikan komunikasi terapeutik yang baik kepada responden, sehingga responden bingung, ya maksudnya. Kalau responden menyampaikan maksudnya apa, nggak ngerti, ya berarti saudara sudah gagal melakukan deep interview kepada responden. Kenapa? Karena pertanyaan saudara itu membingungkan. Yang ketiga, jangan menyinggung perasaan responden. Ini hati-hati. Kalau saudara ingin ya bertanya pertanyaan-pertanyaan yang bersifat private, ya contoh ya saudara mengkaji tentang AIDS ini, saudara bertanya, kenapa bisa AIDS? Itu jangan, ya itu nggak mau orang menjawab itu, ya saudara mau mengkaji AIDS ini, ya AIDS itu kan ya secret disease, ya penyakit rahasia, ya maka mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan menggali, tetapi tidak menyinggung responden, ya. Hati-hati, kalau respondennya tersinggung, nanti saya rasa saudara gagal akan melakukan penelitian. Kenapa? Karena saudara tinggalkan oleh respondennya, padahal saudara butuh. Ya, jadi hati-hati, jangan menyinggung. Atau saudara bertanya umur misalnya. Sudah bertanya umurnya berapa Bu? Umurnya 6. Ibu. Itu bahaya itu. Ya. Kalau saudara sudah menyinggung perasaan responden, maka responden biasanya tidak akan mau lagi memberikan informasi yang lebih lengkap. Contoh ini, saudara ada satu wawancara ke responden untuk memberikan bantuan langsung tunai nih ke responden. Saudara masuk ke rumah responden, ternyata responden rumahnya lengkap, ya, TV ada, parabola ada misalnya dia, kemudian perabotannya lengkap. Padahal nanti saudara ingin memberikan bantuan dari pemerintah. Ada pertanyaan, berapa penghasilan ibu bapak per bulan? Padahalnya keluarga itu mau mengatakan 300.000 per bulan agar dapat bantuan nih. Saudara nyeleneh, lah kok bisa 300.000 Bu? Rumah ibu aja seperti ini. Besoknya hari itu juga saudara diusir oleh responden itu. Ya, kenapa? Karena saudara menyinggung perasaan responden. Jadi hati-hati ya, hati-hati bertanya kepada responden. Berikan atau sampaikan komunikasi efektif kepada responden agar responden tidak tersinggung dengan apa yang saudara sampaikan. Ya, kalau ada pertanyaan ada jawaban-jawaban yang secret, ya saudara simpan saja, ya. Nanti saudara laporkan misalnya ke badan atau instansi terkait. Ini tidak tepat untuk menerima bantuan. Ya saudara aja bikin analisanya nanti. Jadi jangan disampaikan di saat di rumah responden itu. Ya. Nah seperti itu. Jadi konsepnya jangan menyinggung perasaan responden. Kemudian yang keempat, jangan menjurus hingga jawaban mudah ditebak. Ya. Ini ikut enggak Bu, itu enggak Bu, itu enggak boleh ya. Kalau saudara pandu responden untuk menjawab sesuai dengan yang ingin saudara inginkan jawaban dari responden, itu sudah tidak lagi penelitian yang real ya, tidak lagi penelitian yang baik ya, karena saudara sudah menjurus hingga jawaban itu mudah ditebak ya. Tetapi kalau seandainya responden tidak ingat umurnya, boleh ya. Mungkin waktu itu sedang Perang Dunia Kedua ya Bu, itu boleh ya. Itu artinya saudara mengingatkan responden, tetapi tidak menjuruskan responden untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan yang saudara inginkan. Kemudian yang kelima, usahakan minimal jawaban itu mengingat. Seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin waktu ibu lahir terjadi perang itu nggak Bu? Seperti itu. Itu dinamakan jawaban itu mengingat. Ya. Kemudian usahakan juga jangan responden itu menghitung ya. Nanti saudara bilang pula, Ibu dari berapa tahun Ibu dari kelahiran anak pertama sampai anak kedua Ibu? Berapa tahun tuh? 1, 2, 3. Itu udah salah itu. Karena pertanyaan saudara itu sudah membuat responden itu menghitung. Oke ya.
Paham? Paham? Pak, ada pertanyaan, Pak. Silakan Indah. Ya. Jadi Pak, kalau kita ingin bertanya kepada responden dengan teknik wawancara ini, Pak, jadi apa boleh kita bawa catatan berisi kuesioner gitu, Pak, agar kita juga nggak lupa gitu, Pak? Mantap pertanyaan Irma ya. Jadi akan lebih baik ya. Jadi bukannya boleh atau tidak boleh ya. Akan lebih baik kita ada panduan pertanyaan. Panduan pertanyaan itu yang dinamakan dengan instrumen penelitian atau yang lebih familiar kita mengenalnya adalah kuesioner pertanyaan. Daftar pertanyaan yang kita tanyakan kepada responden. Boleh saudara lihat. Oh iya Bu, tapi jangan pula bertanya dengan bahasa Indonesia ya, apalagi saudara berada di community yang pada umumnya bahasanya bahasa Minang misalnya. Kalau bahasa Indonesia lah, itu berbahaya. Ya, jadi daftar pertanyaannya dalam bahasa Indonesia, nanti saudara tanyakan ke responden dalam bahasa sehari-harinya, itu boleh. Dan bahkan dianjurkan. Ya, itu menjadi syarat untuk kita bisa melakukan deep interview kepada responden. Ya, menanyakan ya kepada responden dengan melakukan wawancara mendalam atau deep interview di dalam riset namanya, di dalam penelitian. Ya, bagus ya pertanyaan Dinda. Tidak hanya boleh, tetapi dianjurkan ya. Oke, ada lagi pertanyaan silakan ya. Karena kalau tanpa bertanya nanti saya takutnya saya one man one show ya, bicara panjang lebar, tapi saudara tidak paham. Gitu. Silakan bertanya ya. Karena nanti ini akan dilakukan ya. Semester berapa sekarang ini? 5, Pak. Sudah mulai saatnya untuk melakukan riset ya. Setidak-tidaknya sudah mulai menemukan masalah apa yang akan saudara kaji nanti ketika di semester 6, 7, dan 8. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Oh ya, saya juga harus feedback ini. Apakah saudara paham nggak dengan apa yang saya sampaikan? Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya. Apakah komunikasi yang saya berikan sudah efektif menurut saudara? Atau kalau tidak, nanti mungkin saya bisa perbaiki. efektif, Pak. Oke, Sudah, ya kalau Pak. sudah, saya coba lanjutkan ya. Oke, nanti kita berakhir di 9.40 ya. Kita akan berakhir di 9.40. Berarti kita masuk hari ini di 2 pertemuan ya. Tidak lebih ya, karena saya harus ngajar lagi di berarti saya tanpa stop ya 9.30 ya, karena saya harus bikin link untuk yang dasar biomedik ya di 9.40 nanti. Kalau 9.40 nanti saya tidak siap untuk kuliah selanjutnya. Oke, di pengumpulan data ya, di pengumpulan data itu ya di sini kita melakukan wawancara ya. Tadi sesuai juga dengan pertanyaan Ninda ini ya. Dia dilakukan dengan wawancara atau angket ya. Jadi sebenarnya baik itu wawancara maupun angket itu berisi daftar pertanyaan ya. Ini berisi daftar pertanyaan ya, daftar pertanyaan penelitian ya. Di mana wawancara ini adalah dapat dikumpulkan data tentang fakta. Faktanya apa saja? Bisa saja umur ya, bisa saja pendidikan ya, bisa saja pekerjaan, bisa saja penyakit dan lain-lain. Sikap juga seperti itu ya, sikapnya bagaimana, apakah sikapnya positif ya, atau sikapnya negatif, itu bisa kita temukan setelah kita melakukan wawancara atau deep interview. Kemudian juga bisa pendapat ya, bisa juga pengalaman atau experience ya. Saudara bisa saja nanti ya di luar daftar pertanyaan sebagai instrumen penelitian itu bertanya kepada responden. Tujuannya nanti adalah saudara agar bisa menganalisis lebih dalam apa yang terjadi kepada responden ya, sehingga nanti di pembahasan saudara bisa menyampaikan ketika melakukan deep interview kepada responden menjawab A, B, C, dan D ini. Artinya responden seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu bisa dilakukan apabila saudara melakukan deep interview kepada responden. Ya. Kemudian di dalam wawancara itu jawaban diisi oleh pewawancara. Jangan serahkan. Kalau saudara serahkan kepada responden, berarti saudara tidak melakukan deep interview, tetapi saudara menyebar angket. Ya. Nah, ini tolong dibedakan nanti. Wawancara, si pewawancaralah yang mengisi jawaban dari responden. Berbeda dengan angket. Ya. Kalau angket, nah ini dia. Paham ya, di wawancara ya?
Jadi ingat, wawancara itu clue utamanya adalah pewawancara langsung yang mengisi jawaban yang dijawab oleh responden. Ya, itu wawancara. Yang kedua angket, ya. Pada angket itu pertanyaan diajukan secara tertulis dan jawaban diisi oleh responden. Nah, ini bedanya ini. Beda yang sangat kentara antara angket dengan borang wawancara, ya. Jadi wawancara ini, daftar pertanyaannya itu kita kenal dengan borang wawancara. Ya. Sementara angket itu daftar pertanyaan sebagai instrumen penelitian itu berupa angket. Apakah isinya sama? Ya, kadang-kadang sama ya, tetapi kadang-kadang ada juga yang prinsip yang ada di wawancara tidak ada di angket. Ya. Yang jelas di bagian awal itu tetap harus ada kriteria responden, ya, ada nama, ada nomor urut, ada segala macamnya, alamat segala macamnya, itu ada di wawancara dan juga ada di angket. Nah, ini yang penting ya. Jadi pengumpulan datanya bisa berupa borang wawancara dan juga bisa berupa daftar angket pertanyaan yang diberikan kepada responden. Sementara borang wawancara langsung diisi oleh pewawancara. Selanjutnya kita mengenal pengolahan data, ya. Pengolahan data ini bisa dilakukan dengan dua cara. Ya, yang pertama bisa kita lakukan secara manual, belajar di statistik. Saya nggak tahu nih, statistik Sera belajar dengan siapa kemarin? Nah, ini Irma udah pusing kepalanya ini. Kenapa Irma? Jangan pusing, keluar kepala tuh. Ya? Enggak, Pak. Oh, enggak. Kemarin statistiknya belajar sama siapa Irma? Enggak ada, Pak. Hah? 2 semester 5 nggak belajar statistik? Gimana sih? Nggak ada belajar? Pak. Hah? Sudah, Pak. Ah, sama siapa? Ini Irma nggak belajar dia, kayak nggak kuliah Irma ini. Ya Allah. Sama siapa sih? Pak. Sama siapa? Sama Pak Eka, Pak. Sama Pak Eka ya. Oke, itu ada itu ya. Oke, astagfirullahaladzim. Ya, kata si Irma nggak ada. Aduh, udah amnesia nih Irma ini ya. Udah lupa ingatan dia. Oke ya, sudah tegak diagnosa saya ini ya. Karena udah kuliah tapi lupa. Jangan-jangan nilainya juga lupa ini. Apa nilai Irma kemarin? Nggak ingat Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, diterimalah Irma di sisinya ya Allah. Oke ya, saya lanjutkan ya, saya lanjutkan. Jadi kita bisa saja nanti mengolah data ini secara manual. Ya, secara manual itu artinya kita bisa melakukan kajian statistik. Ya, kalau seandainya saudara melakukan penelitian deskriptif kemarin, maka saudara bisa melakukan central tendency kemarin barangkali sudah belajar. Ada nilai mean, ya, ada nilai median, ada nilai modus, ada nilai standar deviasi, ya, ada nilai variansi, ya. Nah, itu dilakukan di dalam analisa univariat. Saudara bisa melakukan melihat berapa nilai frekuensi, saudara bisa melakukan nilai frekuensi relatif, ya, berapa nilai frekuensi kumulatif, itu dapat dilakukan di dalam analisa univariat. Sehingga lahirlah karakteristik responden. Ya, yang pendidikan SMA sekian orang, kemudian sekian persen, yang pendidikan SD sekian orang, sekian persen, itu sudah masuk di dalam karakteristik responden dan itu dilakukan di dalam analisa univariat. Ya, karakteristik responden. Kemudian pengetahuan juga seperti itu. Pengetahuan tinggi misalnya 10 orang, sekian persen, pengetahuan rendah misalnya 5 orang, sekian persen, itu dinamakan dengan analisa univariat. Ya. Kemudian saudara juga bisa melanjutkan misalnya ke analisa bivariat, kalau seandainya melakukan analitik research, ya, penelitian secara analitik. Itu bisa dilakukan secara manual dan juga bisa dilakukan secara komputerisasi, ya. Saudara bisa menggunakan SPSS, ya. SPSS sudah belajar ya? Sudah belum? SPSS-nya? Baru belajar, Pak. Hari semester ini ya? Oke, ya, nanti akan nyambung itu, ya, antara pelajaran statistik yang diajarkan secara manual, secara teori, dengan SPSS. Jadi yang saudara cari ribet ya dengan statistik itu, nanti saudara bisa hasilkan ya dengan gampang menggunakan SPSS ini. Paham ya? Selanjutnya ya kita melakukan penyajian data ya. Data itu nanti disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk distribusi frekuensi, tabel silang, yang prostat yang saya bilang tadi ya, kalau seandainya analitik research.
scroll start ya, kemudian juga berbagai grafik, bisa grafiknya nanti di online ya, bisa nanti gambar histogram ya, itu tergantung nanti ada batang dan sebagainya, nanti tergantung nanti bagaimana hasil penelitian. Itu penyajian datanya. Sampai di sini ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya cukupkan dulu sampai di slide ke-18 ini ya, karena kalau saya lanjutkan nanti tidak terkejar waktunya, karena saya akan lihat lagi di kelas yang lain. Ada pertanyaan? Oke ya, tolong nanti di grup si pennya bikin kehadiran kita itu 2 absen ya, absen jam 8 sampai jam tadi, kemudian jam sekarang ya. Di absen, jadi ada 2 kali absen, dan yang hadir itu ada 7 orang. Kita berapa orang? 8 ya? Iya, Pak. Siapa yang nggak hadir? Singgih Prambudi, Pak. Kenapa? Kemana dia biasanya? Nggak tahu, Pak. Dihubungi, nggak jawab, Pak. Oke, nanti Irma bikin di grup kita itu ada 2 absen hari jam pagi tadi, setengah 8 kita mulai, kemudian absen yang sekarang sampai jam 9.40 bikin ya, karena saya minta waktu saudara dimajukan sedikit karena saya akan kuliah lagi di dasar medik. Ada pertanyaan, Cindy? Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Kalau misalnya angketnya udah diisi sama responden, Pak, terus setelah dicek ternyata hasilnya kurang jelas ini. Setelah dicek hasilnya nggak valid, Pak. Oke, mantap. Ini Cindy ini kayaknya sudah siap untuk riset ini. Ini bagus ya. Oke, begini. Ketika saudara sudah sebarkan angket kepada responden, ternyata hasilnya tidak valid. Berarti saudara ada satu langkah yang tidak saudara lakukan. Ya. Jadi, di dalam kita melakukan membuat instrumen penelitian, kita harus uji validitas kuesioner pertanyaan itu dulu. Ya. Jadi sebelum sebaran angket itu kepada responden penelitian kita terlebih dahulu harus uji validitasnya. Ya. Nah, setelah kita uji validitasnya dianggap sudah memenuhi syarat, sudah di atas nilai, biasanya di atas nilai 0,56 ya. Nah, itu baru kita sebarkan ke responden, ya. Artinya kita sudah pastikan dulu angket yang kita bikin itu sudah valid. Jadi ya. Nah, itu nanti ada di dalam statistik, mungkin sama PK belajar ya. Ada uji validitas. Bahkan nanti harus dilanjutkan lagi dengan uji reliabilitas. Jadi validitas itu uji kesahihan, uji kebenaran, uji kebaikan dari suatu angket penelitian atau instrumen penelitian yang kita bikin. Setelah itu harus dilanjutkan lagi dengan uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu adalah uji keterandalan. Kalau angket kita sudah valid, sudah andal, pasti ketika diberikan kepada responden, dia pasti sudah valid. Tetapi kalau sebelum kita uji validitas, kita langsung ujikan kepada responden, itu berbahaya. Ya, bisa saja gagal nanti penelitian. Jadi harus saudara ingat, ya Cindy ingat, dan yang lain ingat, sebelum angket itu kita sebar kepada responden, kita harus uji validitas dan uji keterandalan atau uji reliabilitas kuesioner pertanyaan terlebih dahulu. Baru kalau sudah valid dan sudah reliable, kita langsung ujikan kepada responden. Begitu sini. Paham? Pak, makasih Pak. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Oke, kalau tidak, saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup ya pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya barangkali langsung untuk ini ya, untuk keluarkan semua di pertemuan ini ya.